Saudara Polda Sumatera Utara menyebutkan ada dugaan tindak kekerasan pada penghuni kerangkeng manusia milik rumah Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin hingga menyebabkan korban tewas. Polda Sumatera Utara menyatakan tindak penganiayaan yang dilakukan bahkan diduga dilakukan secara terstruktur hingga menyebabkan jumlah korban tewas lebih dari 1 orang. Polisi mengatakan mereka yang diduga tewas umumnya memiliki luka lebam yang indikasinya karena tindak penganiayaan. Sedangkan dari hasil investigasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), ada temuan indikasi tindak pidana perdagangan orang. Tempatnya, kita sudah menemukan tempat pemakamannya di mana. Tapi kalau saya sampaikan nanti, itu kan beliau bilang orangnya harus kita jaga teman sekalian. Itu menjadi concern kita dalam mengungkap kasus hilangnya nyawa orang tadi yang saat ini kita temukan dugaannya dan sudah kita temukan bukti permulaan yang cukupnya. Kami melihat ada beberapa keganjilan yang perlu pendalaman dan juga ada indikasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang karena mereka ini, para tahanan tersebut itu hilang kebebasannya, dieksploitasi untuk bekerja di pabrik pengolahan sawit dan tanpa mendapatkan gaji. Saya masih bersama Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution. Pak Benny Mamoto? Ya. Pak Benny, ini kalau kemudian sudah ada dugaan bahwa lebih dari 1 orang meninggal karena dugaan penganiayaan, lalu ternyata lebih dari 600 orang sudah keluar masuk di kerangkeng ini, kira-kira setelah ini apa yang dilakukan kepolisian, Pak? Yang pertama, saran saya tentunya dari pihak kepolisian segera turun, kemudian melakukan penyelidikan, kemudian kalau bukti sudah cukup naik ke penyidikan. Kemudian yang berikutnya dari interview nanti para korban atau para tahanan yang di situ akan terungkap bagaimana proses yang dikatakan rehab itu. Kemudian apa yang terjadi di dalam, pembinaan apa yang dilakukan, termasuk memeriksa para orang tua dari korban. Kenapa dikirim ke situ dan sebagainya. Ini semua nanti akan terungkap gambarannya. Apakah mereka diperdagangkan, apakah mereka dipekerjakan. Ini dari pemeriksaan dalam tempo katakanlah tidak sampai 2-3 hari sudah akan terungkap pola yang ada di dalam. Ditambah lagi menurut kami perlu pelibatan dari BNN untuk nanti memeriksa apa sih yang dikatakan rehabilitasi menurut si pemilik. Nah, kemudian nanti pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan. Ini semua saya pikir dalam waktu singkat sudah terjawab. Pak Maneger, apa yang melandasi LPSK untuk menilai bahwa ada indikasi tindak pidana perdagangan orang di sini, Pak? Ya, kita tahu bahwa dari 7 temuan LPSK itu kan ternyata penghuninya kan bukan hanya seperti yang berkembang selama ini korban narkoba ya, tetapi penghuni lain itu dan itu bekerja gitu. Nah, dalam temuan kita kan para pekerja ini ada yang bekerja di pabrik Bupati Langkat ini tanpa dibayar. Kemudian ada perampasan hak-hak kemerdekaan warga negara yang terjadi di kerangkeng itu. Bahkan salah satu temuan kita juga seperti yang disampaikan di media kan ada pelarangan untuk juga keluar kerangkeng termasuk untuk ibadah sekalipun ya. Dan ini sesungguhnya kita meyakini bahwa ini memenuhi unsur untuk kita sebut sebagai tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking, Mbak. Oke. Nah, yang kami dengar juga selain bahwa ada pemaksaan para penghuni kerangkeng ini untuk menandatangani surat pernyataan siap untuk mengikuti aturan di sana, kami juga mendengar ada surat pernyataan yang harus dibuat oleh keluarga untuk tidak boleh menjenguk. Apa itu betul, Pak?
Ya, eh, salah satu poin yang sebetulnya kan seperti juga disampaikan di publik di awal bahwa begitu menyerahkan anggota keluarga untuk masuk di yang dalam tanda kutip tempat rehabilitasi yang kemudian publik diinformasikan tidak memiliki izin atau sebutlah ilegal itu kan ada sekian banyak persyaratan, Mbak, termasuk mengisi kesediaan atau pernyataan kesediaan itu. Antara lain ya itu tadi ada peraturan untuk mengikuti kegiatan tertentu, ada peraturan untuk tidak boleh dijenguk dalam waktu tertentu dan seterusnya, begitu Mbak. Oke, Pak Beni, begini, kalau kemudian ada dugaan bahwa tindak kekerasan ini dilakukan secara terstruktur, apakah mungkin jeratan pasal kepada Bupati Langkat ini lebih berat karena saat ini Bupati Langkat kan dijerat dengan undang-undang anti korupsi? Kejahatan-kejahatan lain itu apakah bisa juga diadili, Pak Beni? Bisa. Jadi dalam kaitan ini tentunya perlu segera diperiksa para penanggung jawab pelaksana kegiatan ini. Nanti akan terungkap ini ide siapa, arahan siapa, kemudian programnya bagaimana dan sebagainya. Karena kita yakini bahwa sang bupati kan pasti sibuk melaksanakan tugasnya. Kemudian ada satu lagi catatan. Di YouTube ada sang istri menyatakan bahwa dialah yang melaksanakan kegiatan menyangkut para tahanan ini. Ini juga perlu segera diperiksa. Saya pikir 1-2 hari sudah bisa terungkap gambaran apa yang terjadi di sana. Baru pihak kepolisian menetapkan pasal apa yang akan digunakan untuk menjerat. Pelanggaran apa yang sudah terjadi di sana. Oke, tapi kita tentu berharap bahwa semua kasusnya bisa diadili seadil-adilnya, tidak hanya perkara korupsi, tetapi juga temuan-temuan soal kerangkeng ini ya Pak ya? Iya, nanti kami kawal. Dari Kompolnas pasti mengawal. Baik, Pak Beni, Pak Maneger, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kami nantikan perkembangan mengenai kasus ini. Baik Mbak, Pak Beni, malam Pak Beni. Pak Manager, Pak Edwin. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.